Dewan Pertukangan Nasional ya. Nah, Dewan Pertukangan Nasional ini sudah ada nih. Dewan Perkasa Perkumpulan Tukan Indonesia, baca aja di sini. Kongres ke-1 pengurus Bedeng wilayah yang sudah betul-betul di Jambi. Nah, ini yang gambar-gambarnya gitu loh. Saya lihat di sini sih pengurusannya kementerian ya kan, Kementerian PUPR nih sama ketua di sana sih Pak Muldoko ya. Nah, 3 program utama. Nah ini kan ya kalau nama Duta Pos Nasional. Ini yang orang Sorong, bentukan Sorong. Pangkal Pinang ya kan. Tuh. Ya. Daerah lah tuh. Kongres, pembukaan kongres ini kan. Bukanya apa tadi? Ya, bukanya DPN Pertukangan. Jadi yang saya kirim logo-logonya itu kan yang di ini kan ada DPN Pertukangan tuh. Ya saya sih baca baru sebagian. Nah, masalah sertifikasi tukang kan. Nah ini masalah kira-kira apa sih bagaimana? Ketua Dewan Penasehat Pak Suki Hadi Mulyono, Dewan Penasehat adalah mitra Kementerian PUPR ya kan. Jenderal Muldoko nih ketua Dewan Kehormatan. Enggak, jadi sekarang gini yang saya mau tanyain. Ini kan misalnya sudah terbentuk nih ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara kan. Itu saya nanti nama sama nomor teleponnya aja nanti sampaikan ke mana? Ke ketua. Pak ini udah kebentuk. Jadi nanti biar dimasukin ke grup. Nanti sambil saya kasih apa-apa yang harus diisi bagaimana nanti saya bantu. Nah sekarang gini, peranan kita itu di dalam ikatan asosiasi ini job desk-nya merekrut pertama ya tukang-tukang yang ada di wilayahnya. Oke, pertama merekrut tukang. Yang kedua mengkoordinir tukang-tukang yang sudah memang mau bergabung gitu kan. Iya. Terus yang ketiga kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang ada di pusat. Gini ya, itu kan organisasi. Jadi sebetulnya BPC namanya. Kecamatan Curug itu sebetulnya nanti saya yakin arahnya nanti ketua itu menyuratin camat kan. Oh ini ada organisasi ini, tolong sosialisasikan sama kelurahannya kan. Nah nanti kan juga kelurahan kan mensosialisasikan sama RW kan. Siapa-siapa yang nantinya tukang-tukang di wilayahnya itu, tukang itu nanti banyak tuh macamnya, bukannya tukang bangunannya sebetulnya. Yang mengerjakan sipil semuanya tuh nanti tak kasih di bawah. Begitu banyak orang yang bukan masalahnya tukang bangunan, tukang listriknya, yang ngerjain listrik rumahannya, yang tukang kacanya, yang tukang bajaringannya itu tukang semuanya. Jadi bukan masalah itu. Nanti yang itu nanti bisa mendaftar, nanti kan koordinasi di sosialisasi pakai surat. Karena kenapa? Nantinya ini ada kepentingannya bahwa kita menjalankan undang-undang nomor sekian bahwa undang-undang nomor Undang-undang Ketenagakerjaan maksudnya. Undang-undang untuk bahwa sertifikasi ini. Jadi nanti kalau yang mereka contoh nih, nanti ada proyek apartemen misalnya. Ditanya nih kontraktornya, kamu mengerjakan siapa aja, mana orang-orangnya aja sertifikasinya. Kalau nggak ada, itu sebetulnya mereka ada sanksi 5% dari nilai proyeknya. Makanya mau nggak mau ke depan ini nanti berbondong-bondong pasti semua orang sertifikasi, nggak bisa kerja. Masa seperti itu. Kecuali kalau kerja sama saudaranya ya itu lain lagi. Kalau nanti ada tender dari pemerintah dan yang mau kerja itu harus bersertifikasi. Kalau bersertifikasi bahasanya seperti itu. Apakah nanti implementasinya kayak seperti apa kan jatuhnya nih nanti ada ya pasti yang tukang dan sebagainya kan. Nah terus konsekuensinya tukang itu kan pasti dibayar. Ya kan, hitungan biasa ada hitungan harian, hitungan borongan. Nah konsekuensi masalah feedbacknya terhadap mereka apa itu? Jadi gini feedbacknya. Jadi kalau masalah untuk
kesana saya belum begitu jelas, tapi istilahnya secara ini kita nggak menyinggung bagaimana pengupahannya, kadang-kadang menyinggung, kita hanya menyinggung bagaimana ada sertifikasinya itu standar sertifikasi ya, bersertifikat tidak gitu ya. Jadi contoh kalau kayak orang SM, saya mau kerja, sudah bisa kerja, saya tukang tunda, ini kerjaan saya harus sama kayak gini loh, anak SMP istilahnya bahasanya dia kerja loh, ini kerjaan saya bagus ya, kamu tamatannya apa, sekolah enggak? Saya nggak sekolah kok, tapi kerjaan saya bagus. Tapi nanti kalau yang ditanya ijazahmu mana itu kan? Nah jadi walaupun dia kerjanya bagus, ijazahnya gitu. Itu yang di bahasanya sertifikat itu seperti itu Pak. Jadi kalau memang nanti ini kan yang saya kan nanti merekrut ketua. Ya. Nah, feedbacknya untuk ketua, untuk sekretaris, untuk bendahara ada nggak? Untuk sertifikat ini ya? Untuk pengurus. Kalau SK-nya udah dari kabupaten. Enggak, maksudnya otomatis kan mereka kalau tidak ada penawaran, misalnya pendapatan ya dari hasil yang dia ya dari pekerjaan yang apa maksudnya yang dipertanyakan, kalau saya masuk jadi anggota, masuk di sertifikasi keuntungannya apa gitu macam itu ya? Ya. Nah kan otomatis ke depan ini disarankan oleh pemerintah bahwa pekerja setiap tukang itu harus bersertifikasi. Betul. Betul. Itu untuk ke depan nanti setiap ada proyek itu kan pasti tukang-tukang itu dipilih orang yang bersertifikasi. Nah, maksud saya kan ada kepengurusan nih sekarang, ada ketua, ada sekretaris, bendahara. Sama staf satu. Nah, ada stafnya satu yang bagian di kantornya. Nah, ada staf satu. Staf satu itu dari mana? Dari kantor. Apa cari juga? Cari juga. Itu digaji loh. Nah, itu yang maksud saya. Itu digaji yang maksudnya apa yang akan didapat oleh pengurus itu ya? Iya. Jadi kalau kelihatannya sih ini nanti digaji karena anggarannya ada. Nah, kalau pengurusnya gimana? Kemarin memang ini jangan dibicarakan dulu. Itu kerja dulu, tapi kan nggak mungkin dong nanti kerja itu gratis gitu loh, masa gitu sih. Betul, betul. Cuman kan seperti saya nih, saya nanti kan akan mempresentasikan apa yang sudah didapat nih ya dari Pak Rasoro calon pengurus. Ya sama calon pengurus kan berarti kan saya akan apa nih? Ya, pasti ada pertanyaan. Itu yang pertanyaan Mas. Jadi gini loh, Pak. Jadi anggaran satu orang itu maksudnya jangan dikasih tahu ke tukang. Enggak. Anggaran satu orang itu 7.200. Enggak, bukan tukang. Bukan gitu. Anggaran sertifikasi dari anggaran dari pemerintah, dari BUPN itu nanti 7.200 per orang. Nanti pensertifikasian ini habisnya berapa sih? Misalnya habis 500 atau 700, sisanya kan pengurus kan? Kan seperti itu. Oh gitu. Nah, ada lebih kan, makanya semakin banyak tukang yang ada di kita, makin banyak. Otomatis makin banyak kan. Dana yang keluar. Ya, dana yang disiapkan. Masuk ke bendahara kan. Sekarang otomatis kita, misalnya nanti, habisnya cuma 500, tapi nggak mungkin kita lapor 500 kan. Habisnya 1 juta. 500 itu buat untuk. Berarti kan itu manipulasi dong. Ya, apakah seperti itu saya nggak ngerti. Nanti kan, maksudnya 1.200 itu apakah sudah termasuk nanti untuk gaji, untuk istilahnya gaji atau insentif untuk terus kan? Nah makanya di sini kasar-kasarnya honornya lah. Nah, gitu. Jadi 1.200 itu anggarannya. Anggarannya 1.200. Apakah nanti yang setiap orang pengurus dapat honor sekian kan bisa aja. Ya sekarang kan, tapi sekarang ini kan belum ini. Nah, justru itu. Nah, saya sih siap aja merekrut. Jadi cuman kalau saya tidak punya modal informasi seperti itu, berat juga. Nanti pasti bertanya, ngapain gua ngurusin gini-gini yang enggak ini gitu kan. Setiap kita ngurusin sama ada anggarannya, pasti juga anggaran pengurus pasti ada dong. Logikanya itu kan. Karena kan anggaran secara detail di sini kan kita belum dapat. Oh gitu. Tapi angkanya sudah ketahuan 1.200 per orang. Untuk ini anggaran untuk tukang ya. Kita juga nggak usah khawatir. Yang dipakai kantor bisa rumah dan nggak harus kantor gitu kan. Iya. Nah modalnya apa? Hanya spanduk kecil, spanduk bahwa nanti ditempelin di foto sama spanduk sama
stapel doang. Nanti ada yang bikin itu udah siap. Jadi, udah disiapin. Udah disiapin, mereka nanti tinggal bayar berapa kan, atau bayarnya nanti kan udah ada yang itu. Kemarin ada broker itu, ya kalau bikin duluan, gitu kan? Nggak, maksudnya tinggal bayar. Bukan, maksudnya kan contoh nih, saya di PC Curug nih. Nanti kan di situ kan ada laporannya di sini contohnya kayak gini loh. Kan ada slice kan. Kan contohnya. Ini saya kasih ini laporan kelengkapan dokumen untuk Provinsi Banten ya kan itu loh. Nah, di sini kan isinya apa aja ini. Nanti kan ada surat keputusannya BPN ininya apa untuk cabang Curugnya. Rekening nanti buka rekening di bank BPD juga nih, ya kan? Nanti saya kasih nih. Jadi ada nomor kes Bangko BPD juga nih, seperti ini. Nah ini ada di sini nih, nanti diisi ketua ini, diisi diupload. Iya itu udah buka saya tuh. Nah, ini sekretaris, ini bendahara. Nah ini alamatnya kan, alamatnya. Dan Pak Ramli bikinin aja. Khusus ini emailnya bikinin tersendiri. Ini saya kasih tukang bangunan 878.com. Bikinin, kita bikinin. Ya, cuman kan masalahnya saya nih nggak punya komputer loh sekarang. Ya, laptop kan pakai anak ya. Ini pakai Word atau Word ya? Jadi tinggal dibuka aja ceritanya di sini. Nah ini udah sistem. Iya, nanti saya kirim ke Pak Ramli. Sekarang bisa kirim ini. Tinggal ngisi aja, tinggal ngisi ya. Oh gitu. Ya berarti udah ada filenya ya. Tinggal ngisi aja. Nih, kalau mau di-delete kan gitu kan. Oh iya. Nanti kalau tinggal di copy dari foto ini, dipotong, di-crop, pakai ini dipotong, di-crop. Iya. Ya pakai Word kan ya? Oh iya. Nah di sini kan nanti ada yang orang situlah siapa yang nih nama satu orang pegawai admin kantor sekretariat, nggak mungkin nggak digaji kan? Dan di sini dia harus nanti. Itu yang nyari kita juga tuh sendiri, bukan disediain. Yang nyari para yang musik. Oke. Ini supaya kok satu orang pegawai admin kantor. Apakah tiap hari kita enggak, namanya juga online kan, santai-santai aja. Mending ini nggak ada gaji. Berarti orang kerja juga bisa ya? Ya bisa aja. Nah ini jadi ya suruh kartu BPJS-nya. Nah otomatis kan kalau dia ngasih BPJS nggak mungkin dong gajinya gaji biasa. Ini kan pasti gajinya gaji UMR kan 3.800.000 berarti. Yang ini staff ya? Staffnya ini lumayan, saya bilang ini. Jadi malah yang menarik malah di sini. Jadi kalau yang itu kan belum kalau staff sudah pasti digaji kan, nggak ada gaji kan. Dari anggaran pemerintah kan juga ada kan. Jadi kalau gratis kok. Nah ini saya bilang gitu. Nah ini kan makan gitu, manis aja gitu. Sekarang gini, misalnya staf admin ya ini ya, tidak tinggal di wilayah sana. Ya nggak ada masalah. Nggak masalah. Berarti nggak ada masalah. Ini kan orang bekerja. Yang saya harapkan ketua itu supaya di kecamatannya, tinggalnya itu walaupun kantor mana terus tapi tempat tinggalnya ada di kecamatan, misalnya lokasi tertentu. Tapi kalau bendahara sekretaris itu saya bendaharanya orang gitu, orang. Enggak, yang staf ini harus ditinggal di wilayah tersana, wilayah setempat. Ketuanya gitu. Oh gitu. Ketuanya. Tapi kalau yang bendahara sama sekretaris orang di mana aja nggak masalah. Yang saya pertanyakan tadi kan itu stafnya. Berarti kan kalau untuk ngambil di luar sana kan kita juga harus benar-benar perekrutannya itu benar-benar kita interview. Iya, orang-orang gitu loh. Yang mau ini yang kira-kira kita lihatlah ini seperti apa kan gitu. Nah, bendahara saya ini orang sibuk juga, orang Cipondo. Dan dia nggak, maksud saya kalau misalnya bisa orang di luar dari wilayah, anak saya juga akan kerja. Nanti saya ini anak saya jadi stafnya, ya gitu. Nah itu kan lumayan itu. Katanya harus tinggal di wilayah setempat. Bukan, ketua. Oh ketuanya, ketua aja ya. Iya, bendahara saya ini bendahara Curug. Oh ya udah. Berarti oke. Cipondo, Pak. Nah Cipondo. Nah begitu di Cipondo, dia senang. Tuh saya masukin jadi bendahara kan oke kan, nanti kalau ada dana ini bendahara saya ini orang panggil, orang banyak duit. Wah, kamu mau kerja sampai. Maksud saya kalau anak saya kan dia
Kantornya bisa pakai bisa dikerjain di kantornya. Gitu. Nggak ada masalah kan online sekarang. Online. Nggak ada masalah, nggak ada urusannya. Jadi yang sekretaris saya, teman saya kuliah si Faisal, dia kerja di hotel. Berarti kan begini, Pak. Misalnya saya bendaharanya nih ya, saya bendaharanya. Otomatis karena ini ada tanggung jawab di sini, saya mau mandir ke Panongan. Iya betul. Otomatis karena kita belum tahu juga di sana saya banyak kenal orang PPM. Tapi sampai ini sudah nggak perlu apa yang mau dikerjakan, yang kerja nanti sekretaris sama bendahara kan. Betul. Nah, cuman kan kita juga harus selektif. Jangan sampai mengecewakan nih dapat ketua yang seperti apa gitu kan. Iya, maksudnya itu yang memahami bahwa jiwanya ini benar-benar apa itu online, apa itu dipaham mau bekerja dan apa ya senang di jiwa ini kan kalau sudah terbentuk pengurusannya ininya peresmiannya rumah bupati Tangerang loh ini bupati. Ya udah kalau gitu kan jelas nih berarti pertama saya akan merekrut ketua yang benar-benar bisa kita andalkan gitu kan ya, karena ini asosiasi yang saya bilang strategis nanti tukang kan akan dicari-cari sekarang sertifikasi masih dibayar nih nanti harus daftar. Nah sekarang iya betul sekarang gini ini akan sampai kepengurusan ini sampai kapan? Loh, selama ada tukang berarti masih ada. Berarti sertifikasi ini ada perpanjangan dong? Perpanjangan, bukan perpanjangan. Akan berjalan terus, bukan perpanjangan. Ya sama kayak ini kan kita sama nih, coba seperti ini asosiasinya apa? Asosiasinya RRD. Sama. Oh gitu. Jadi misi-misi Golongan dibaca lagi bahwa sebetulnya bagaimana tukang segitu banyaknya nggak ada yang ngurusin pemerintah tuh istilahnya mengorganisir supaya mereka bisa mengikuti zaman lah. Sebenarnya gini. Bahasanya itu sebenarnya gini di anggota saya nih di wilayahnya khususnya wilayah Curug itu juga banyak banyak yang pekerja tukang teknisi, tukang AC, tukang bangunan. Itu justru itu kan nanti akan saya rekrut itu. Cuman wilayahnya wilayah sini. Kalau wilayah nggak masalah ya. Maksudnya kan kita sertifikasi kan. Saya mau buka online nanti. Tukang bangunan online domain udah saya beli. Tukang bangunan ID udah saya ambil. Orang-orang mereka atas itu kan nggak mikir sebetulnya gini loh Pak. Ini celah bisnis, bisnis. Jadi mereka tuh membuka hanya secara organisasi, secara otak, secara ini. Tapi ini ada bisnisnya. Saya sudah buka tukang bangunan ID. Kenapa? ID bisa saya ambil. Ini karena kan urusannya kan urusan pemerintah. Kalau ID kan pengasahan urusan bikin logo. Tukang ID. Tukang ID bisa saya ambil. Kenapa? Nanti saya akan buka bawah-bawahnya di startup. Siapa yang mau perlu tukang, saya udah nyediain di mana aja. Saya kan masuk ke dalam organisasi ini kan kepentingannya bukan saya hanya nanti kan saya secara mudah ngambil data sebanten ini se-Indonesia ini masuk ke tukang bangunan ID. Iya, jadi kalau orang mau cari tukang selain masuk ke mereka pribadi, mereka akan gani, saya udah sampai startupnya. Dulu Pak, jadi jangan kita kerja ini bukan hanya kalau nanti ini besar, ayo para ahli besar ini. Jadi otak mereka masih di sini sudah di sini. Iya benar. Iya, betul. Jadi enggak kan kalau pemikiran saya kan dulu di rekrutmen juga. Jadi cara merekrut orang-orang pekerja ini kita pasti udah ada gambaran ini akan ada pertanyaan ini ini gitu. Betul. Yang saya persiapkan untuk itu. Baru saya bikin logo tukang bangunan ID. Nanti masuk startup website saya masukin web saya. Bila bisa bikin sendiri. Nah, supaya banyak. Berarti kita banyak membantu juga loh tukang-tukang yang ada di sini. Iya, bukan masuk misinya. Nah, selain misi itu, saya gitu nanti tukang-tukang saya udah punya nomor
HP-nya kan, saya tinggal masukin saya. Jadi untuk saat ini mereka dibayarin ya istilahnya mau sertifikasi itu dengan dana 1,2. Apakah pemerintah sanggup nanti loh? Tukang itu diprediksi pemerintah 15 juta sampai 18 juta orang. Lah kalau pemerintah anggarannya segitu 1 juta dolar, jebol nggak pemerintah? Ya tapi kan dia pasti nanti separuhnya ada seperempatnya aja, sisanya nanti berbayar. Iya. Sama sertifikasi ini bayarnya. Iya, karena orang kalau udah tahu pasti dia akan cari. Nanti kita dicari-cari para ahli cari gimana tuh. Betul. Nanti, itu loh Pak. Tapi orang-orang ketika masih sibuk di situ, saya sebetulnya sudah saya siapin nih. Karena domainnya belum diambil. Saya fotoin ini orang gimana sih? Tukang.com udah ada. Tukang bangunan online masih ada. Tukang QID udah saya ambil. Untuk domain, untuk nanti web startup, website, siapa yang tadi online-nya saya. Tapi itu tukang menyeluruh tuh. Apanya? Tukang apa aja itu yang diambil? Ini. Tukang .co.id. Tukang bangunan. Tukang bangunan aja. Berarti untuk tukang yang belum. Lain belum. Berarti masih ada celah lagi tuh. Misalnya Pak Ramli, kenapa? Ini tak kasih tahu nih, supaya Pak Ramli tahu. Kalau kita bikin website, kita mau pekerjakan orang. Ketika ada undang-undangnya bahwa kalau ada mempekerjakan orang secara nasional, secara publik, kamu nggak ada sertifikasinya, kamu bisa disalahkan. Betul. Tapi kan begitu ini sudah sertifikasi semua. Ngapain kita nggak ngeluarin biaya tapi udah sertifikasi, kita tinggal ambilin aja kan? Betul. Itu yang sebutkan. Betul. Itu para nanti bisa tukang asik. Itu di luar dari ini berarti. Iya. Di luar dari. Betul. Kita nggak masuk. Jangan hanya kita cari pekerja, kita lah nanti yang megang masa depan dunia dari ini. Ini saya bilang kecepatan sekarang nih dunia online baru 5% ya. Nanti kalau kita nggak mulai dari sekarang, domain-domain itu udah berhabis. Nama tukang bangunan itu kan cuma berapa? Nah, istilahnya gitu. Nanti kita para ini misalnya kita kasih tahu caranya nih. Nanti ada termasuk nanti pendaftaran merek dan sebagainya. Misal para saya mau nanti di pendaftaran merek. Oh, merek ya. Karena kita diajar orang nanti. Iya. Nah, contoh para nanti tukang ac.com daftar merek punya saya. Logonya apa dan sebagainya. Nanti begitu udah masuk tukang ac.com atau para udah ini sudah punya para orang nggak bisa seluruh Indonesia carilah para dan bergabung semua. Ketika itulah dan startup itu nggak mahal, paling 100 juta. Nah, kan gitu lah. Itu yang kita pikirkan. Jadi saya itu bukan hanya misalnya ini logonya, untuk di logo kecil. Jadi kan tidak agak lebar kan. Ini untuk ininya. Macam-macam tadi. Itu juga. Mereka punya kreasi kayak gini nggak? Tapi ini bagus nih. Baru saya bikin. Bagus. Untuk labang online-nya nanti. Ya. Online, ya. Sederhana aja. Baru. Nah, itu loh para Abdul. Jadi kita masuk ke sini ini bukan hanya bekerja, apa sih celah yang bisa diambil untuk masa depan? Iya kan? Kecerdasan. Kita orang lari 100 sudah 500. Itu kan program .co.id. Ini mahal nih. .co.id yang tahu orang deh. Emang ini kan harus punya PT. Direktur otaknya emang cepet sih. Cepet lari. Kita kasih lagi, Pak Ramli. Saya masih punya kerjaan kedua lagi. Nih, sekalian ya, jadi biar kita ini ya. Siap. Ini saya sekarang tanya, Pak Ramli masuklah di NU di mana-mana. Sekarang sudah diberdayakan belum? Saya tanya Islam ini. Saya tanya. Belum. Kasih tahu. Ini kerjaan saya kedua. Pak Ramli kira-kira hadir gitu ini. Kita udah siap-siap juga. Saya udah kerja sama Islami udah siap. Jadi tinggal ini. Islamik kan Islam? Islami udah siap. Kerjaan kedua
Apa nih? Temani.com. Tapi ini nggak bisa pisahkan ini. Bisa pisahkan. Kalau yang sudah siap. Ini apa ini? Apa? Tapi lu bantu ya. Rencana kedua tadi ada lagi nanti. Ini aja nanti. Teman nanti saya pindahkan nanti. Tidak ada. Apa itu temani.com? Apa itu? Nama teman selebriti, teman pekerjaan rumah. Teman religi. Nah, ini di religi ini yang saya bersama-sama apa? Ini pegang juga teman pembantu rumah tangga itu. Iya, nanti kerja rumah tangga ini dari ngepel sampai sampai nyuci sampai bersih rumah. Nah, ini saya bersama ini sama UP mall sama ini. Kalau iya benar juga. Kalau sopir untuk sopir pribadi ataupun sopir apa aja. Jadi kalau orang punya mobil belum tentu bani kan. Nah kalau keamanan, nah ini para aman itu. Jadi ini yang nanti backup semua ini. Termasuk temani religi itu apa aja. Di sini kita sudah ini dah. Ini yang akan saya perdayakan untuk apa? Apa nih masalah teman religi berarti sehubungan dengan ulama ya, ustadz ya? Iya. Jadi nanti ceramah atau gimana? Ya, jadi nanti gini loh. Kalau menarik nih. Cakep. Kalau nanti ada contoh orang pindah ke perumahan saya. Mau selamatan anak, apa nggak pusing? Sekarang nggak mungkin nyari ustadznya. Nanti mau selamatan anak tinggal gini loh. Temani religi. Mau udah tinggal masuk startup, tinggal perlu penceramah, pendoa, atau mungkin sama sekaligus sama MC. yang doain 40 orang misalnya. Saya siapin. Atau mau misalnya ini saya bersama juga sama itu nanti ini nanti sama itu. Nah ini pemberdayaan termasuk pondok pesantren, kiai majelis sama saya kan Islami. Jadi Islam ini kan kiainya banyak. Jadi nanti kalau misalnya perlu 40 orang, dia itu sudah tinggal siap. Jadi santri itu mau misalnya nanti sore di tempat siapa doain apa? Perlu 40 orang, nggak usah manggil diri karena tetangganya. Jadi berdoa sama orang kiai ini 40 orang. Kalau satunya 100.000 udah 5 juta. Tapi ini kayaknya kalau untuk di lingkungan menengah ke bawah itu masih belum masuk. Ini kayaknya middle level ini, middle up. Tapi kan seluruh Indonesia Pak San. Iya betul. Nah ini kan yang jadi tapi ini juga sih penggambarannya luas banget, kedepannya luas banget ya. Kedepannya kan begitu. Sebentar. Nah kalau yang teman rumah tangga tuh, kerjaan rumah tangga tuh mencuci baju, membersihkan rumah, memasak, mengasuh anak, menjaga lansia, menjaga orang sakit, itu kerjaan rumah tangga ini yang saya iya. Ya ini bagus nih. Nah sekarang Pak Ramli ketik nih temani.com. Nah temani ada ini ya, sudah saya naikin di website. Sementara naik dulu, nanti betul ini baru startupnya. Nah ini perekrutannya sama dengan tukang gitu juga ya, sama ya? Ini saya pribadi. Oh, enggak maksudnya cara perekrutannya tetap aja kita kan akan merekrut dengan cara konsultasi kan sama beliau itu. Ya, jadi kalau nanti saya ini tukang rumah tangga sertifikasi saja, kalau sertifikasi tukang saya ini kan gitu, tukang masak, tukang apa mau sertifikasi aja.
Saya tidak panggil pemerintah bersama. Nah kalau yang ini sih secara pribadi kan, secara pribadi dengan yang penting ada bendera ini, ada benderanya. Kalau ada bendera mah. Yang agak seru agak keren saya pisahkan. Para bil ketik temani ada e-nya.com. Ini milenial. Para bil satu temani makan, temani ngobrol santai, temani nonton pertunjukan, temani bernyanyi, temani olahraga, temani traveling, jalan-jalan ya. Ini nanti termasuk guide di sini nih. TL, tour leader. Hah? Tour leader. Terserah. Ini setelah para itu masih bisa luas lagi tuh. Temani fotografi dan video. Ini sudah ada di web Pak Parabi, tinggal ketikanya teman.com sudah ada. Bagaimana nih? Saya bilang ini itu bisa apa enggak? Saya bilang gitu. Saya berkaca pada Gojek, Gomesik. Gomesik aja berani kan? Soalnya agak ngeri-ngeri sedap juga. Tapi saya naikkan nanti setelah temani.com yang untuk religi, untuk pekerjaan rumah tangga, sopir, keamanan naik dulu kan. Sudah naiknya yang baru kedua nih. Iya. Saya naikin dulu. Jadi itu dulu. Jangan naikin dulu yang itu setelah kita launching untuk temani religi, kerja rumah tangga, sopir sama keamanan sudah oke, sudah smooth, ini naik. Ada yang lebih ekstrim lagi. Yang ketiga, temani artis sama temani selebriti. Domainnya udah saya ambil juga. Karena sekarang ada nggak temani artis, nggak ada yang berani. Karena saya kasihan juga sebetulnya artis ini begitu naik, oke, begitu turun, semua nanti mereka mengarahkan jadi kayak orang-orang nggak benar. Supaya saya menjamin gimana? Supaya kalau di artis itu tetap ada pendapatannya gimana? Orang Indonesia tuh walaupun artis siapapun sudah lama pun akan sering nanti gini loh Pak bahasanya. Jadi nanti saya di situ ada temani artis itu temani yang utama temani makan atau temani ya ngobrol santai lah gitu. Nanti tarifnya itu masing-masing terserah dari kalau artis kan yang mahal masih 5 juta, 10 juta. Temani makan. Ya, orang Indonesia itu sebenarnya gitu. Ini ngajak makan sini kita berjadi misalnya kalau apalah gitu. Di foto kan seberat lagi makan temani.com makan bersama dengan ini kan artis. Kalau saya pribadi orang Indonesia ini sama masukin Instagram, Facebook dimana-mana kan ini gila nih orang akan mempercayai bahwa ketika makan sama artis pakai temani.com sudah tahu kan sama siapa tuh sama si siapa misalnya sama si Nikita Willy atau siapa tarifnya 5 juta sampai 10 juta. Dia belum makannya, dia pasti nyediain uang 20 juta sekali makan aja. Ini bukan orang biasa. Itu kan kita mempelajari perilaku orang Indonesia bahwa kepopuleran itu mahal lebih dari mahal segala-segala kan. Sekarang semua orang begitu buka ini tiap pagi bukanya ini. Coba kalau misalnya Pak Ramli makan sama artis siapalah sama si siapa difotoin gila Pak Ramli makanya sudah sama artis. Orang Indonesia nanti orang buru-buru pengen makan kok bisa makan sama artis ya gimana caranya? Hanya ditemani artis. Ini yang ketiga ya. Karena kok ini agak berbahaya juga. Tapi saya harus merekrut nanti pengacara-pengacara yang top supaya kok. Tapi saya jelas bahwa di saya kasih rekomendasi di awal-awal bahwa kita itu menyediakan aplikasi ini bukan untuk sesuatu yang disalahgunakan. Bahwa kita menyediakan aplikasi itu untuk sesuai dengan norma hukum dan etika Indonesia. Itu aja sebenarnya. Kalau ada yang menyalahkan temani artis tiba-tiba ke hotel itu urusannya dia kan. Ya itu resiko dia lah. Itu loh maksud saya di situ takutnya diserang-serang di situ kan. Termasuk tadi yang temani hobi itu disuruh temani makan. Dan Pak Ramli, saya tuh ketemu ide ini kenapa? Saya di rumah tuh malam-malam mau makan ketan susu itu. Mengajak siapa ya anak buah nggak mungkin marketing atau siapapun kalau caca satu ada cewek seleng yang agak ngajak buat temenin jalan aja ke sana atau buat makan atau apa kayaknya boleh juga disebut. Saya di situ baru saya kembangkan ini ya juga ya ada sebagian orang yang apalagi sekarang ini dunianya sibuk dengan ini nggak pernah bersosialisasi nanti betul akan di sini semua kalau nggak kita mulai sekarang ini baru ibarat kata dunia digital ini orang-orang berbangun melek terus gini ucap ini apa sih digital ini mereka belum melihat secara utuh orang-orang kita itu hanya orang yang tahu ini di ke depan nih saya mohon maaf nih para desa namanya Gojek
saya tahun 2009, 2010, 2011, saya di kantor kalau makan siang itu sudah ngobrolin masalah online ini. Jadi masalah Gojek saya sudah pernah ngobrol di kantor sama teman-teman saya, itu udah mikirin gimana ya saya kira-kira Gojek se-Jakarta nih. Saya pikirkan 6.000 itu kalau saya jadi administratornya aja. Kalau saya itu orangnya 1.000, saya udah pendapatan 6 juta sehari. Saya mikir gitu, mau ngobrol teman-teman tiap hari saya gimana caranya saya mikir. Tapi saya waktu itu belum ngerti IT, masih nol gitu loh, nggak paham gitu. Online digital itu seperti itu, startup itu gimana. Tapi saya mikir gila, duitnya pasti miliaran. Saya udah mikir ketemu sama Telkomsel, ketemu sama Excel. Ini kalau ketemu sama orang kedua ini nggak mungkin kita kerja sama nggak ada duit 1 miliar kan. Gaji saya segini apa sih? Saya udah gini-gini aja. Begitu 2011 ada Gojek, saya udah ngomong sama teman-teman. Ya kok gila ini udah masuk apa? Saya lihat orang India lagi yang masuk bikin aplikasi ojek di sini online apa? Orang nanti kaya raya lagi udah ngomong gitu saya. Nah, teman-teman saya masih banyak saya. Bener kan? 2015 sudah ditawar 1,5 triliun untuk aplikasinya. Saya 2012 saya udah punya aplikasi startup kprgratis.com, saya udah punya. Ini kprgratis.com itu saya udah punya, startupnya udah saya udah bikin habis 150 juta itu. Tapi saya nggak berani ngembangin karena apa? Ini kebijakan bank-bank itu saya harus masuk ke level komisaris sama ini. Aduh, saya bilang, oh masih BRI, saya udah punya startup. Nah, saya mikirin kemarin sempat lagi mikirin sampah online, udah saya bikin ini sampah online laipah.com. Saya udah presentasi, udah ngajak mana teman-teman juga tembus sampai bupati, sampai Jaki ngasih rekomendasi udah ke dinas KLH. Akhirnya saya presentasi ya teman-teman kan. Teman-teman saya juga orang-orang itu juga, orang-orang politik juga, orang KNPI juga kan. Gitu. Sampai di sana, apa yang terjadi? Sampah itu KLH itu bisnis monopoli. Ya. Saya bilang nggak ada lah, sebenarnya nggak ada dobrak nih. Kita boleh kasih hidup, cuma ikat kakinya, atau boleh kasih hidup kasih kurungan. Percuma saya bilang itu. Saya tuh ngasih ide ini supaya kok saya melihat sampah ini nggak pernah ada beresnya. Saya yakin saya bisa ngatasin 5-10% ngatasin sampah ini saya buka online. Tapi ini mereka kan takut. Nanti ini dikasih izin kita bisa dimakan sama laipah.com saya kan. Karena kok ya nanti jatuhnya kayak ojek pangkalan sama ojek ini kan. Dia ketakutan. Oke, nggak apa-apa. Saya mereka juga bahasanya Pak, saya juga perlu ekspansi. KLH ekspansi kan itu. Nah, saya tak tahu tapi lah. Itu saya semakin ketemu sama orang bawah sampah, masalah sampah, sopir sampah ini saya tahu buruknya KLH itu. Nah setelah begitu, Laipah saya arahkan sekarang sudah saya ada di web juga. Laipah.com ketik aja itu, saya juga setelah saya sapin. Tapi nanti hanya buat bayar iuran sampah. Itu apa Laipah.com. Nah saya di sini contoh lah ya. Jadi saya udah bersama sama BRI, sistem yang saya pakai BRI. Jadi sistemnya yang saya pakai BRI saya nggak perlu pusing, aman, nyaman, sistemnya juga enak. Itu yang saya lakukan. Dan nanti sampah itu sopirnya nggak pusing, pengelolanya juga nggak pusing. Jadi kita yang nanganin duluan. Ya bayarnya saya dulu nanti tinggal dari bank kita bersama buka kreditnya. LAJ PAH. Layanan pembayaran sampah dan lingkungan. Sudah saya siapin Pak. Layanan pembayaran sampah. Ini saya bikin webnya saya bikin sendiri. Nah, pada layanan pembayaran sampah dan lingkungan. Kamu bisa baca kan? Di sistemnya kita udah bersama BRI. Kerja sama BRI? Iya, teman-teman saya kan BRI semua. Ya kan bukan. Kan emang orang BRI ya, kan? Iya, ngasih orang BRI bang itu udah ngasih sistem tapi banyak orang yang nggak pakai. Kita yang tahu kan, kita pakai ya siap. Aman, kita perlu nyertain sistem dan rumput sudah pasti aman. Kapasitas nggak mungkin nge-lag, mau seluruh di desa nggak jalan. Nah, ini ya. Gambarannya gitu. Banyak pesan masa depan Pak. Ya, tapi saya nunggu duit aja gitu. Tapi nasib kita udah bagus. Nah ini namanya ini developer namanya. Developer startup, membangun startup itu baru bikin masih fondasi itu loh. Apa tuh Laipah? Layanan tadi kan layanan pembayaran sampah tadi.
Kan, pelayanan sampah. Bahasanya kayak gitu. Ini kan saya di dalam rumah-rumah yang akan bayar sampah, bahasanya gitu. Karena saya pernah jadi satu. Keren juga ya. Ya memang kata-kata harus unik dan nanti bisa dipakai di Malaysia, di Singapura, di mana dulu. Kalau namanya Indonesia pungutan sampah jangan pakai Indonesia dong. IPL sampah keamanan gitu IPL bahasa gitu. Itu teman-teman saya masuk sini ya ini PT saya. Ada yang PT. Itu sopir truk sampah. Jadi saya tahu produknya semua dari dia sih betul. Ini yang ini yang manajer operasionalnya. Itu saya. Mungkin ada dulu kan, nanti begitu kita bicara kalau nggak ada kan kita sudah naikin ke kemani.com, layanan sampah, nanti tukang bangunan online udah pegang dia kan siapin bangun. Banyak kerja melalui masa depan dalam menaiki jalan termasuk nanti tempat religi kita akan bersama dengan Pak ini begitu banyak. Dan ini juga kira-kira saya bilang ini kerjaan namanya teman.com itu semua orang bisa bersama dengan saya. Bayangin aja. Kalau Gojek, orang yang mau dan bisa naik motor mau jadi Gojek berapa sih? Kalau ini yang saya bangun ini grup temani.com ini semua orang desa dari kota semuanya bisa kerja di depan saya. Bayangin aja, saya perkirakan mobil nggak usah gede-gede. 5 sampai 6 kali lipatnya Gojek. Gojek ada berapa sekarang di Indonesia? 2 juta, saya bisa 10 juta. Kalau 10 juta, kita pendapatannya berapa sih? Wah, gila kan. Nama ini lagi mau saya daftarin, mau saya daftarin temani, mau saya daftarin supaya patennya di saya. Itu sudah dipatenkan, baru saya naikin startup. Gitu. Kalau ini kan ya ada dulu nih, ini apa logonya, sistemnya, gitu. Terus, kembali ke tadi pertukangan. Dibatasi sampai berapa banyak gitu nanti? Apanya? Untuk tukang? Ya nggak ada batasannya Pak. Untuk setiap wilayah? Nggak ada batasan. Nggak ada batasan? Nggak ada batasannya. Kan pemerintah menetapkan sekitar 15 juta atau 15 juta per tukang. Oh iya berarti ada batasan sampai segitu ya? Bukan. Diperkirakan. Oh diperkirakan. Banyak banget berarti. Ya memang sih sebenarnya lebih banyak lagi sebenarnya kalau untuk disertifikasi sebanyak itu masih kurang sebenarnya. Tapi di luar itu. Tapi kan yang dianggarkan ini kan berarti kan? Ya bukan dianggarkan. Pemerintah itu hanya memperkirakan. Orang segini banyak nggak dikoordinir gitu loh Mas. Oh gitu. Kita harus koordinasi. Tapi kan gitu loh Mas. Tapi kan ternyata lah pemerintah kan tidak serta-merta menciptakan ini kan hal besar. Pasti kan untuk dunia politik. Karena pada politik. Iya. Itu tahu lah. Kalau kita yang penting kan ambil hikmahnya aja. Saya yakin bodoh ini kan udah di seandainya sebelumnya, seandainya saya nggak naik, kamu yang naik, tapi iya. Udah ada orang-orang tertentu yang disiapkan. Kalau nanti bicara politik kan, nah saya nggak ngerti ya antara bodoh sama si apa kementerian apa? PUPR. BUPR. Kementerian Perumahan. Baru ya itu ya? Udah lama. Hah? Dulu PU. Oh yang dulu PU. Iya, gantinya ini. Tambahnya ada sama perumahan. Kementerian PU. Ya dulu ya PUPR. Dan perumahan rakyat ya. Jadi apa itu kita ciri-ciri lah sama bagaimana ada peluang itu dihubungkan dengan kita nih. Oh di sini orang nggak melihat kan ya tahu. Iya benar nggak sampai ke sana. Pemikirannya nggak sampai ke sana. Kalau ini kan berarti udah pengembangannya jauh 10 langkah ini. Temukan tempat kapanpun dimanapun layanan online masa kini ayo korupsi pak bukan itu yang begini ya teman-temannya ada bahwa apa sih teman-teman money hobi ada di mana-mana jadi hobi semua hobi manusia ini dari makan ngobrol kepikiran nggak ngobrol itu dibayar kan mas Olahraga ya gitu. olahraganya nih kita
Masuk kan? dengan Masuk kan? klub nih, klub pingpong, klub bulu tangkis. Kalau udah mencakup olahraga udah lebih banyak lagi pengembangannya. Saya gini loh, gak usah susah lah. Mana bisa mau lari pagi di Monas, jadi di Senayan, sama siapa ya? Sehari lari. Besok pagi teman yang lari di Senayan ya, jam 6 itu bayar berapa? 250.000. Jangan bersih tarik apa enggak? Saya mau cepet deh, cepet aja lah ini. Teman-teman lari, tapi kan ini Senayan lari sendiri apa enak? Enggak ada. Temani fotografi. Ini sekarang orang maunya kelihatan apa pas lagi ada momen apa